Perkenalkan, nama saya Sita Resmi Kusumastuti dari Bank Sampah Sri Kandi yang terletak di RW 11, Kampung Selokraman, Kelurahan Purbayan, Kota Gede. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, mungkin boleh diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Sri Kandi? Awal mulanya itu tidak sengaja. Tidak sengajanya kenapa? Karena kami melihat terutama saya dan Bu Rismindarsih ya, yang rumah sebelah sesepuh kami, itu melihat kok kayaknya mubadir gitu loh. Barang-barang yang bisa dijual gitu cuma dibuang. Karena kita dibuang itu kan jadi harus sampah kita banyak. Apalagi kita tiap hari itu, sehari aja saya melihat itu dari kardus-kardus, botol-botol, itu maneman. Nah akhirnya cuma kami tumpuk dulu di gudang. Alhamdulillah kami punya tempat yang tidak digunakan. Jadi kami tumpuk di situ dari 2014 itu. 2014 itu cuma sekedar kita ngumpulkan barang. Dan barangnya itu nantilah kita kalau pas kita selo kita jual. Itu aja awalnya. Oke, kalau filosofi di balik Sri Kandi dan pemilihan nama Sri Kandi? Kalau Sri Kandi itu mungkin karena kami juga awalnya dari perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan dan harus kreatif lah gitu. Harus kreatif dan melihat peluang yang ada. Peluang yang ada dan untuk mengumpulkan ibu-ibu terutama. Ibu-ibu yang sebenarnya ibu-ibu itu kan hebat selain mereka itu mengerjakan kerjaan di rumah, juga untuk sampah-sampah itu mereka benar-benar peduli. Itu filosofinya. Terkait sama sistem dan juga operasionalnya, Ibu, bagaimana sih mekanisme pengelolaan sampah di Sri Kandi, termasuk sampah apa saja yang diterima, kemudian juga sampah apa saja yang diolah? Oke. Kalau sebenarnya kita itu covernya bank sampah. Tapi untuk bank sampah memang kami dicatat apa yang kita setor ke bank sampah. Istilahnya tabungan mereka. Cuma untuk tabungan mereka itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada Sri Kandi. Istilahnya dari tabungan mereka disodakohkan kepada Sri Kandi. Jadi setelah nanti terkumpul dalam 1 tahun itu uangnya, nah kita bukan setorkan ya, jadinya kita sodakohkan ke masjid, musola, juga pengajian anak-anak. Juga mungkin kalau pas ada kegiatan lain yang memang perlu dan mepet harus pakai uang dari sampah, dan itu istilahnya semua dari orang-orang yang mengumpulkan sampah itu terlibat, itu kita infak atau kita sedekah juga untuk kegiatan mereka. Itu. Dan untuk pengelolaan sampahnya alhamdulillah kami organik ada, yaitu yang dijual tadi, dan itu untuk sedekah istilahnya gitu. Terus untuk untuk organiknya kami juga mengelola sampah dapur, sampah daun-daun juga, terus pokoknya sampah dari yang bukan anorganik yang dijual itu, atau sampah yang bisa masuk ke tanah. Satu lagi sampah residu. Residunya apa? Sasetan seperti ini. Ini kan sasetan. Sasetan itu kan kalau dijual juga cuma seberapa. Juga kresek di sini. Nah, sebenarnya kalau kresek itu bisa dijual juga. Kresek, sasetan itu juga bisa dijual. Nah, kami itu sebenarnya ini kan menunda. Selain menunda sampah residu plastik dan sasetan yang kami punya, kami juga berusaha untuk mengurangi kresek atau sampah yang nggak bisa didaur ulang. Kalam itu sendiri kan sebenarnya dari beberapa sampah organik. Semua sampah organik sebenarnya bisa masuk ke situ.
Dari tadi biopori, losida, kompos daun, dari jugangan, dari ember tumpuk terutama ya, karena apa harus ada lindi, dari demplot maggot. Karena apa, kayak demplot maggot itu nggak bakal habis dimakan maggot semua. Nah sisanya itu yang kita bikin untuk masuk ke dalam kalam. Nah kalam itu sendiri, kalam itu kan sebenarnya singkatan. Kalam itu kan K itu kompos. Dari kompos apa saja masuk, termasuk juga kotoran kelinci tadi. A-nya itu arang untuk tempat mikroba sembunyi ya, rumahnya. L-nya itulah lindinya itu, pokok itu lindinya. A-nya lagi abu gosok. M-nya itu mikroba. Nah, untuk K-nya itu kami udah punya. K-nya udah punya. Nah, A-nya itu arang tadi. Kami belum punya, kenapa? Karena untuk pembakaran kami belum punya alat untuk membakar kayu atau apa gitu. Takutnya kan kasihannya nanti yang sekeliling kalau kena asapnya. L-nya itu lindi tadi dari ember tumpuk yang kami punya. A-nya lagi abu gosok, kami masih beli. M-nya mikroba, alhamdulillah kami udah bikin sendiri dari kotoran halus kambing. Jadi 2 yang kami beli, arang dan abu gosok. Itu dicampur. Untuk lindinya kita buat rendam arangnya dalam minimal 24 jam harus direndam. Karena arang itu kan juga untuk meresapkan racun juga kan. Itu. Jadi untuk kalam itu pembenah tanah. Nah itu nanti awalnya bau banget. Kemarin udah ini ya, udah merasakan, menghirup juga baunya seperti, nggak merasakan, nanti merasakan jadi kayak gimana. Menghirup baunya seperti itu. Dari sampah-sampah dapur dimasukkan. Tapi lama-lama karena ada arangnya tadi jadi terserap baunya. 2 minggu udah nggak bau dan seperti tanah. Cuma arangnya nggak bisa remuk ya, nggak bisa hancur. Nah itu ya langkah kecil dari kami Bank Sampah Srikandi, dampak besar untuk bumi.